Assalamualaikum Yanda Bunda Petani, apa kabarnya semua? Musim tanam telah tiba. Tentunya sebentar lagi Yanda Bunda akan memasuki masa perawatan seperti pemupukan susulan ke-1 dan ke-2. Dan yang masih bingung dengan ketersediaan pupuk, jangan khawatir karena ini ada solusi dari petani untuk petani. Iya, ini adalah Biosaka, larutan yang dibuat dari remasan berbagai dedaunan dari gulma yang dianggap tidak bermanfaat tapi bisa dipakai untuk kesuburan tanaman. Biosaka bisa diperoleh di areal tanaman padi seperti di pematang, di pinggir jalan dan sebagainya. Syaratnya tanaman itu tidak pernah disemprot dengan pestisida. Biosaka dapat melindungi tanaman kita dari serangan hama dan penyakit serta mampu menekan penggunaan pupuk kimia 50-90%. Biosaka mengandung senyawa fitokimia yang berguna untuk tanaman, diantaranya adalah alkaloid sebagai pelindung tanaman dari penyakit hama dan pengatur pertumbuhan serta keseimbangan ion dalam tanaman, flavonoid sebagai pengatur pertumbuhan, antioksidan dan antibakteri, terpenoid sebagai hormon tanaman, antibakteri dan antividan serangga, senyawa yang bisa menghentikan nafsu makan dari serangga. Berikutnya steroid, senyawa yang dapat merangsang laju pertumbuhan sel tanaman seperti pucuk daun dan dapat meningkatkan resistensi terhadap stres pada lingkungan. Fenolik, senyawa yang melindungi tanaman dari sinar ultraviolet B dan kematian sel pada tanaman. Quinone, senyawa ini berperan dalam respirasi sel, fotosintesis, anti jamur, dan antibakteri. Tanin, senyawa yang dapat melindungi tanaman dari hama dan sebagai antibakteri. Saponin, senyawa yang berfungsi sebagai antimikroba, menghambat jamur, dan melindungi tanaman dari serangan serangga. Berikut ini adalah kriteria untuk pengambilan bahan Biosaka. Daun sehat sempurna, tidak bolong, warna daun merata, bukan tanaman yang dibudidayakan dan tidak berduri. Contohnya seperti ini: maman ungu, meniran, kitolot. Hampir setiap tanaman bisa kita pakai daunnya. Nah, ini adalah tanaman sambung nyawa. Yang penting bukan tanaman yang kita budidayakan dan kita bisa ambil di pematang atau di pinggir jalan. Dan kita juga menemukan patikan kebo seperti ini daunnya. Dan ini tanaman kirinyuh. Daunnya hampir sama dengan babadotan, berbau agak tajam. Dan ini tanaman anting-anting yang masih kecil, kita juga ambil. Dan ini tanaman anting-anting yang sudah besar. Ada tapak liman atau dikenal sebagai tanaman tutup bumi, kita petik daunnya saja. Jelasnya seperti ini ya tanamannya. Dan jangan mengambil tanaman yang berduri seperti putri malu ini, contohnya supaya tangan kita tidak luka ketika proses pembuatan Biosaka. Selain tanaman yang tadi masih banyak jenisnya, seperti kita bisa pakai babadotan, sembung rambat atau krokot. Setelah 5 jenis tanaman kita dapat, maka berikutnya kita siapkan alat dan bahannya. Siapkan baskom plastik, air 2-3 liter, saringan plastik, TDS meter, botol plastik, dedaunan sebanyak 1 genggam dari jenis yang berbeda. Genggam daun dengan tangan kiri, masukkan ke dalam air, kemudian lakukan peremasan dengan tangan kanan. Peremasan dilakukan searah dan tidak boleh berganti-ganti orang. Sebaiknya lakukan pembuatan Biosaka secara bersama-sama di dalam kelompok supaya hasil yang didapat lebih banyak lagi. Pembuatan Biosaka tidak bisa ditumbuk atau di blender, melainkan prosesnya harus dengan tangan dan tanpa sarung tangan. Lakukan peremasan sampai terjadi perubahan warna pada air. Perubahan warna bisa kita ukur dengan TDS meter. Yang diharapkan terjadi peningkatan angka 300 ppm dari angka semula. Bila Yanda Bunda petani tidak punya TDS meter, maka bisa dilihat secara visual perubahan warna air menjadi lebih pekat dari sebelumnya. Dari warna air bening menjadi hijau, hijau kehitaman atau hijau kemerahan, tergantung dari warna daun yang dipakai. Dan perubahan kepekatan larutan Biosaka dari setiap orang berbeda, dan rata-rata perlu 30 menit sampai 1 jam untuk memperoleh larutan yang homogen.
Homogen dalam arti warna larutan sama di semua bagian atas, bawah, tengah, dan tanpa ada endapan. Selama pembuatan Bioshaka, jangan pernah angkat tangan Anda dari dalam air. Jadi daun dan tangan kita tetap berada di dalam air, melakukan peremasan hingga diperoleh tingkat kepekatan warna Bioshaka yang diinginkan. Bila sudah ada peningkatan 300 ppm atau lebih, misalnya nilai larutan Bioshaka mencapai 500-600 atau bahkan lebih dari itu, maka proses peremasan bisa dihentikan. Saring larutan Bioshaka sampai terpisah dari ampasnya, kemudian masukkan ke dalam botol. Larutan Bioshaka ini bisa Yanda Bunda petani simpan atau langsung diaplikasikan atau dipakai tanpa proses fermentasi terlebih dahulu. Bau dari larutan Bioshaka adalah bau dedaunan yang segar, dan bau ini bisa bertahan lama bila Yanda Bunda menyimpannya di dalam lemari pendingin. Berbeda ketika disimpan di suhu ruangan, maka bau Bioshaka berubah dari bau aslinya. Jadi begitu selesai disaring, bisa langsung disemprotkan ke tanaman padi atau jagung dengan dosis 40 ml Bioshaka per 15 liter air. Untuk Yanda Bunda yang tanam hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayuran lainnya, maka dosisnya adalah 10 ml Bioshaka per 15 liter air. Lakukan penyemprotan di pagi hari atau sore hari dengan penyemprotan mengaput. Perhatikan arah angin dan jangan lakukan penyemprotan ketika mendung atau hendak turun hujan. Lakukan penyemprotan searah dengan arah angin dan berjarak kurang lebih 1 meter di atas tanaman dengan nozzle menghadap ke atas. Bioshaka tidak boleh dicampur dengan pestisida atau bahan kimia lainnya. Jadi bila tangki bekas menyemprot pestisida, maka harus dicuci terlebih dahulu. Lakukan penyemprotan pada tanaman padi dan jagung umur 7 hari setelah tanam, dan setelah itu dengan interval 2 minggu sekali. Sedangkan pada sayuran dengan interval penyemprotan 1 kali seminggu. Oke Anda Bunda petani, begitulah proses pembuatan Bioshaka. Selamat mencoba dan mengaplikasikannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.